menjadi umat pilihan Tuhan. Seberapa banyak di sini yang ingin menjadi pilihannya Tuhan? Haleluya. Ya, sering kasih Tuhan. Sesuatu yang dipilih pasti sesuatu yang istimewa. Saudara semua di sini pernah ke pasar belanja? Kalau mau beli jeruk, milih yang apa? Ya, yang bagus. Pilih sampai mendapatkan yang terbaik. Semakin banyak pilihan itu semakin sulit menentukan. Ya, kalau di pasar, jeruknya itu banyak sekali, kita milihnya lebih sulit. Ya, milih ini, itu yang bagus. Milih itu, ini lebih bagus. Ya, tapi yang pada akhirnya yang dipilih pasti yang terbaik. Saudara punya pacar 10. Loh, orang di Hongkong itu banyak yang naksir loh. Ya, sering nggak di-inbox oleh orang-orang? Sering di-inbox, tiba-tiba hai say. Banyak yang naksir, saya nggak tahu yang ditaksir apanya. Makanya jangan suka ngedit foto ya. Kalau suka ngedit foto nanti tahu keasliannya kabur. Ya, kita punya pacar 5, nggak mungkin kita pilih semua. Nanti pulang Indonesia mana yang tak pilih ya? Pasti pilih salah satu yang terbaik. Ya. Saya pernah mengalami satu seleksi. Saya pernah menjadi anggota Paskibraka. Nah, kenapa saya dipilih di antara teman-teman satu sekolah saya itu ratusan jumlahnya? Kenapa kok saya yang dipilih? Karena saya pinter baris. Coba kalau saya barisnya kayak Bagong, kanan kiri, dipilih nggak? Nggak, ya nggak dipilih. Saya dipilih karena saya pinter baris. Itu salah satunya. Keistimewaannya kalau Paskibraka pasti harus pinter baris. Setelah diseleksi dari sekolah, seleksi tingkat kecamatan, dipilih lagi. Dari kecamatan ke kawedanan, pilih lagi lebih ketat. Sampai akhirnya sampai di kabupaten, lebih ketat. Yang terpilih senang saudara, wow senang bro. Tapi nggak tahu apa yang harus dikerjakan setelah menjadi pilihan. Ya. Anggota Paskibraka begitu sampai di kabupaten dan terpilih harus siap dididik. Yang didik bukan lagi guru olahraga kita. Yang didik itu TNI. Suaranya menggelegar. Ya. Apapun yang dikasih aba-aba harus siap. Walaupun nggak enak ya siap. Ada kesalahan sedikit pukul saudara. Nah, ini dipukul, wah siap, dipukul itu harus bilang siap. Kalau nggak konsentrasi, kenapa aba-abanya tuh berubah setiap saat? Maju, jalan, balik kanan, ayo jalan, baru balik kanan, aduh kiri, sudah bingung muter-muter kalau kita nggak fokus. Ya, aba-abanya tuh berubah-ubah, jadi kita harus fokus saat dididik. Harus punya telinga yang dengar. Kalau nggak kesalahan fatal ditendang saudara, buat gitu, aduh, siap. Anti mengeluh. Orang yang baper-baper nggak akan lolos. Ya, begitu diumpat gitu, bodoh, goblok, itu sudah kebal di sini. Kalau kita baper, ibu gua aja nggak pernah bilang aku goblok, enak aja lu goblokin, nggak lolos. Dibilang goblok ya, siap. Goblok siap. Ya, ditendang siap. Lagi enak-enak makan saudara, istirahat. Kalau sudah dibunyikan itu suara panggilan, hari udah apa ini? Sudah harus posisi siap. Panas tentang saudara. Kenapa saya hitam? Ya mungkin karena itu ya. Loh, saya dulu lahir itu putih saudara. Mungkin kalau ikut Paskibraka jadi hitam ya. Gak apa-apa, hitam ini gak gampang kotor saudara. Ya, dididik saudara. Ya, kalau gak mau dididik, ya kita batal. Nah, begitu juga dengan saudara yang ada di sini. Saudara ini adalah pilihannya Tuhan. Tuhan kita.
Tuhan katakan? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Amin. Saudara dan saya ada di tempat ini hari ini itu karena pilihan Tuhan. Luar biasa gak? Itu kemuliaan buat Tuhan kita. Kita pun menjadi pilihan Tuhan harus siap dididik. Siap dididik? Siap. Masa? Gak percaya. Ya kita yang dipilih Tuhan, kita harus siap dididik. Seperti tadi anggota paskibraka. Kalau kita pilih, kalau sudah dipilih kenapa harus dididik? Saya sama suami saya dipilih, mestinya saya dimanja-manja dong. Aduh, dipilih kok. Ya tapi siap dididik saudara. Siap menghadapi proses, ya, supaya pilihan itu menjadi sempurna. Nah, saya dikasih Tuhan. Saya jadi ketawa ini kalau ingat waktu saya dididik itu ya. Dididik menjadi anggota paskibraka. Luar biasa. Saya enggak pertama gitu, aduh ini kenapa sih didiknya kok maaf katanya enggak aturan gitu loh ya. Keras banget saudara. Apakah mereka itu jahat? Bukan. Tujuannya supaya saya menjadi anggota paskibraka yang baik. Saat upacara bendera nanti gue ditonton ribuan orang loh. Walaupun akhirnya saya nggak menjadi pasukan inti, kan ada pasukan pembawa bendera, pasukan 8, pasukan 17, saya pasukan 45. Gak apa-apa, dipilih dari ribuan orang kok, ya, menjadi 45, salah diburi dewe. Iya lah saya saudara, gak peduli panas, aku ngerti ya. Hasil didikan itu akhirnya membawa sesuatu yang bisa kita banggakan. Setelah upacara selesai, mendapat sambutan ucapan terima kasih, mendapat piagam. Piagam itu berfungsi loh. Kalau kita mau melamar kerjaan bawa piagam pasukan paskibraka, ada keistimewaan. Hasil dari sebuah didikan. Nah, kita yang ada di sini semua adalah umat pilihannya Tuhan. Ya, kenapa kita dipilih? Pasti kita spesial, bukan sapisial ya. Jangan salah. Kita kan sapisial. Itu kalau orang Madura kan ngomongnya, lu kita ini sapisial. Bukan. Kita ini spesial. Bahasa Inggrisnya ya apa sih spesial? Spesial. Kita ini adalah spesial di hadapan Tuhan. Karena itu saudara dipilih. Kalau saudara nggak dipilih, mungkin saudara akan kelayakan di luar sana. Ya, betul? Ada satu usaha untuk saudara datang ke sini. Amin. Di luar sana banyak yang ngiming-ngiming. Ayo, main ke sana. Ya, ini ulang tahun. Ayo pesta-pesta. No. Saya adalah umat pilihan Tuhan. Hari ini sebenarnya saya nggak bisa berdiri di sini. Gara-gara COVID, anaknya bos saya telepon, Gian, besok jangan libur ya, tahu nggak Cece itu banyak yang kena lo nanti begini begitu. Oh Tuhan, saya bilang maaf, saya harus libur karena minggu kemarin saya nggak libur. Ya, hari Sabtu nggak libur, katanya takut kumpul-kumpul. Saya nggak libur tapi diajak keluyuran saudara. Ya adil. Kalau nggak boleh libur mestinya ya standby di rumah, tapi diajak keluyuran. Ya itulah kita ya. Monggo legowo saja. Nah, tapi saya hari ini bisa berdiri di sini, saya percaya karena kita adalah spesial. Amin. Tuhan bukan jalan saat tiada jalan. Tapi tujuannya itu luar biasa, saya sangat terberkati. Nah, saudara, kenapa kita dipilih? Tentu karena kita spesial. Coba kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan Aku, itu Tuhan ya, telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi kalau kita sering dibenci-benci dunia, biasa. Sudah tertulis, asalkan Tuhan tidak membenci kita. Amin. Dulu ada pernah lagu Posida nih.
dari antara banyak bangsa. Di dunia ini ada berapa miliar orang? Banyak. Tetapi saudara, ini pilihan yang terbaik Tuhan ambil, Tuhan kumpulkan di tempat ini. Amin. Kita istimewa, kita unik. Seantero dunia ini gak ada Dian kali dua. Gak ada. Seantero jagat raya itu Dian cuma satu. Amin. Lek namanya banyak. Ya, Siti cuma satu. Ya, saudara, ini nggak ada tandingannya, nggak ada duanya. Tuhan menciptakan satu. Ya, spesial Tuhan ciptakan. Nah, jadi jangan ada di antara kita yang merasa kita nggak berharga. Ya, jangan merasa. Saya pernah ada yang konseling gini, Mbak Dian, apa hidupku itu nggak mujur. Aku aja malang. Aku malang, tapi aku tetap bersuka cita. Kenapa? Aku tuh nggak mau lah ngomong sama Mbak Dian, aku ini serius, aku serius. Aku tuh Mbak Dian sebenarnya dulu itu lahir nggak diharapkan sama orang tuaku. Loh kenapa? Aku lahir di luar pernikahan. Hah? Di luar kandungan? Di luar pernikahan Mbak Dian. Aku sama tetanggaku dibilang aku anak haram. Siapa yang bilang? Mereka. Dunia bilang tidak masalah, Tuhan tetap memilih kamu. Ya, kamu berada di gereja ini, beribadah di GBI karena Tuhan memilih kamu. Ya, jangan sampai kita termakan oleh kata-kata dunia sebagai anak haram. Ya, itu biaran itu dunia. Kenapa? Karena dunia tidak mengenal Tuhan, tetapi Tuhan yang mengenal kita. Ada juga yang bilang, Mbak Dian, aku dulu lahir nggak diharapkan. Kenapa? Adikku masih kecil-kecil, ibuku hamil aku. Terus aku mau dipecotot. Terus kamu dipecotot? Enggak. Aku dipecotot nggak bisa mencotot. Akhirnya lahirlah aku nggak diharapkan. Kamu nggak bisa mencotot. Kenapa? Kamu mencotot? Mencotot itu yang mau paksa digugurkan tapi nggak gugur-gugur. Kenapa? Karena Tuhan mengikat kamu. Jadi dunia mau memecototkan kita. Tuhan nggak akan pernah memecototkan kita. Tuhan memegang tangan kita. Amin. Tanpa kehendak Tuhan kita nggak ada di sini hari ini. Tanpa kehendak Tuhan kita pasti sudah mencotot waktu itu. Tapi Tuhan memilih saudara dan saya untuk bertahan hidup sampai hari ini karena saudara adalah pilihan Tuhan. Amin. Ya. Jangan mengeluh karena keadaan. Saudaraku semua mancung-mancung, aku sendiri pesek Mbak Dian. Ya nggak apa-apa dari koncoku dah. Masa Mbak Dian sendiri yang pesek? Nggak apa-apa, pesek itu menghemat oksigen. Lihat sekarang di negara mana yang kehabisan oksigen? India. Mereka boros hidupnya macam-macam. Jadi saudara pesek jangan berkecil hati. Biar kita membantu, tidak boros oksigen. Tuhan menciptakan segala sesuatu itu ada tujuannya. Tujuan Tuhan itu jangka panjang. Amin. Tujuan Tuhan itu untuk jangka panjang sampai pada kekekalan. Kalau tujuan manusia itu instan, ya maunya hari ini, tidak memikir hari esok. Tapi Tuhan itu sampai panjang tujuannya. Jadi saudara jangan berkecil hati. Ya, aku saudaraku semua jadi TNI, jadi angkatan. Aku nggak bisa diharapkan. Nah kenapa? Semua jadi TNI. Nah kita kan jadi TANI. Kalau semua jadi TNI, siapa yang ngasih makan? Iya kan? Kalau semua jadi pejabat nggak ada petani, loh terus makan apa? Tuhan itu sudah luar biasa loh menempatkan kita. Amin. Teman-teman gue semua itu semua
pegawai negeri, aku menjadi TKW. Loh, mereka belum tentu memberi sumbangsih pada negara. Saudara, loh, memberi sumbangsih pada negara. Jangan berkecil hati, sekali lagi Tuhan memilih saudara dan saya itu ditetapkan pada posisi yang luar biasa. Jadi mulai hari ini jangan ada yang mengeluh dengan kondisi kita. Amin. Nah, Tuhan sudah merencanakan semuanya atas hidup kita. Kita dipilihnya bukan untuk leha-leha, untuk enak-enak, tetapi dipilih untuk dibentuk. Ya, jadi siapkan dirimu. Berbahagialah ketika kita masih dapat kesempatan untuk dibentuk. Kalau enggak, tanah liat enggak mau dibentuk selamanya dia di bawah. Tanah liat yang enggak dipilih oleh penjunan, selamanya dia akan menjadi tanah liat yang diinjek-injek orang. Tetapi karena dia mau dipilih oleh penjunan, itu diulek-ulek, dihidup-hidup, diengkok-engkok, dibatik-batik. Tujuannya untuk menjadi indah. Di sini nggak ada ya pot bunga ya. Nanti kita lihat ada ya. Pot bunga itu kenapa menjadi indah? Karena dia waktu dibentuk nggak protes. Aku jadi batik. Kalau tanah liat dibentuk, aku jadi indah. Aku jadi putar. Aku vertigo. Nggak jadi. Saya nggak tahu Tuhan sedang membentuk saudara dalam bidang apa, saya nggak tahu. Tetaplah bersyukur karena saudara akan menjadi suatu pribadi yang luar biasa. Amin. Nah, kita baca di dalam Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai mau ya? Mau dihajar? Tenang. Gereja ini tempat kita diajar loh. Kul juga tempat kita diajar loh. Diajar ini mogok gak gelem kul. Diajar sedikit pindah gereja. Kapan saudara mau bertumbuh? Ya, siap. Dihajar, disesah karena kita adalah orang yang dipilih Tuhan. Kita dikasihi Tuhan. Ya. Kita dididik orang tua, jangan salah persepsi. Ya, saya dulu marah sama ibu saya. Kenapa? Karena saya punya suatu keinginan ditolak. Tidak boleh, tidak boleh. Padahal saya itu cinta dia. Aku cinta dia. Tapi orang tua bilang, no way, kamu tidak boleh pilih dia. Bagaimana rasanya? Sakitnya tuh di sini. Salah persepsi sama pada orang tua. Akhirnya saya benci sama ibu saya marah. Dibilang, dia nyapu, jauh bisa mau nyapu. Terus saya sama orang tua. Kenapa? Karena saya merasa keinginan saya itu dihalang. Setelah saya menjadi orang tua, baru saya sadar. Ya, saya sudah jadi orang tua loh ya. Saya sadar betapa khawatirnya orang tua pada anak. Ya, butuh mantu aku. Betapa khawatirnya orang tua pada masa depan anak. Setelah itu saya bilang, hari ini Mother Day. Gini ya, uang-uang ya. Wah, saya tadi pagi itu WA sama ibu saya, selamat hari ibu, saya minta maaf, saya gini. Baru sadari, nanti saudara juga akan menyadari setelah saudara menjadi orang tua, bagaimana sih khawatirnya orang tua. Ya, jadi jangan salah, ya, banyak orang membenci orang tua karena keinginannya tidak diloloskan. Ya, sampai akhirnya benci sama bapaknya, terus benci sama laki-laki. Ya, terus gak mau jadi laki-laki. Benci sama ibunya, akhirnya benci sama perempuan, gak mau jadi perempuan. Loh, saudara, kita sejak di dalam kandungan itu sudah dipilih oleh Tuhan, dirancang oleh Tuhan, diciptakan seturut dengan gambar Allah. Ingat ya, dari rahim kita sudah dipilih sama Tuhan. Jangan merusak apa yang menjadi rancangan Tuhan hanya karena sakit hati.
sakit hati itu cuma sementara kita di dunia. Kita sekarang umur 30 ya. Seandainya nanti kita berpulang umur 75 dikurangi 30 berapa? Tinggal 40 tahun. Sakit hati kita tinggal 40 tahun. Nah, kekekalan kita itu sampai selama-lamanya. Jangan bawa sakit hati kita ini nanti pada kekekalan. Kita nggak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga ketika kita berpulang membawa sakit hati. Ya, jangan sampai merusak gambar Allah yang ada di dalam kehidupan kita hanya karena sakit hati. Ya, ayo kembali. Bahasa Inggrisnya kembali pada fitrah. Ya, pada fitrah. Kalau kita dilahirkan perempuan ya jadi perempuan. Kita jadi dilahirkan laki-laki ya jadi laki-laki. Itu maunya Tuhan. Jangan karena sakit hati rusak gambar itu dalam kehidupan kita. Ingat, di dalam kekekalan tidak ada setengah laki-laki, setengah perempuan. Ya, saya tuh nangis kalau melihat saudara-saudara. Tapi puji Tuhan, beberapa hari ini ada beberapa yang sudah kembali pada fitrahnya. Ya, dia saya kejar itu nggak dapat. Saya dekati dia lari, saya dekati dia lari. Saya bilang ini, saya mau diam Tuhan. Saya nggak mau ngejar dia. Saya diam, saya bawa terus dalam doa. Ketika saya lewat di jembatan, saya di pojok, saya doakan dia dari jauh. Dia rokokan, dia apa, saya biarkan, saya doa. Saya jangkau dia lewat doa. Karena saya kejar dia lari, saya dekati dia lari. Ketika saya lari, dia mencari. Aku mencari Mbak Dian, aku mencari kenapa? Dia ceritakan semuanya, dia menangis. Dan akhirnya dia kembali kepada jalan Tuhan. Jadi kalau saudara mendoakan orang itu lari, jangan terus mengejar dia, kan semakin jual lari. Kejar dia lewat doa. Amin. Kejar dia lewat doa. Biar Tuhan sendiri yang bicara sama dia. Nek Tuhan bicara, kelepek-kelepek saudara. Jangan tunggu sampai Tuhan itu yang bertindak. Ya, kalau kita diingatkan oleh seseorang, terima kasih Tuhan, Engkau memakai orang itu untuk bicara sama saya. Kalau sampai Tuhan sendiri yang bertindak, kelepek-kelepek saudara. Jangan tunggu sampai rontok. Ya, ayo kembali karena kita dipilih Tuhan menjadi sesuatu yang istimewa. Loh, kenapa sih kita sudah dipilih kok dihajar dan dididik? Seperti Paskibraka tadi sudah dipilih kok dihajar dididik supaya menjadi pasukan yang baik, yang luar biasa. Begitu dengan kita. Yuk kita baca dalam Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, tadi di dalam 15 ayat 16 dikatakan, ya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Bagaimana supaya kita bisa menghasilkan buah? Melekat pada pokok anggur. Siapa pokok anggur kita? Tuhan Yesus. Supaya kita bisa berbuah, ayo kita melekat kepada Tuhan. Ya, kalau ranting melekat pada pokoknya akan berbuah. Kalau pokoknya itu pohon durian, ya, pohon durian akan berbuah apa? Durian. Nggak ada durian berbuah nanas. Ya, nggak ada pohon semangka berbuah melon. Ya, nah kalau kita melekat kepada Tuhan, ya, ketika kita melekat kepada Kristus, karena maka itu kita akan berbuah mewarisi karakternya Kristus. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Nah, kalau kita Tuhan tetapkan menjadi orang yang akan berbuah lebat, kita akan berbuah ketika kita nempel sama pokok itu. Ayo, mulai hari ini kita nempel kepada Tuhan, supaya kita itu mewarisi karakternya Kristus di dalam kehidupan kita. Siapa yang rindu selalu melekat kepada Kristus? Apapun ujian kita, tetap melekat kepada Kristus. Ya. Dahan atau ranting yang melekat pada pokoknya, ada badai apapun dia tetap kuat. Tetapi yang kiwil-kiwil, tahu kiwil-kiwil? Yang rantingnya nempleknya nggak beneran itu, nempleknya dikit, ada topan 3 aja patah. Tetapi yang melekat kepada pokok
itu ada badai berapa? Typhoon berapa paling besar? 10 pun kita akan tetap kokoh, obat abiknya tetap digondeli sama Tuhan. Apapun kendala yang saat ini saudara hadapi, Tuhan tetap memegang erat kehidupan kita. Amin. Karena itu jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Di luar sana banyak badai, di luar sana banyak bencana. Kekuatan kita jika kita tetap berpegang dan melekat kepada Tuhan. Virus terjadi di mana-mana. Kematian itu bukan asing lagi sekarang. Kita nggak tahu apa yang terjadi, tetapi saat kita melekat kepada Tuhan. Berarti kalau menjadi orang Kristen itu nggak kena COVID, itu urusannya Tuhan, saudara. Yang penting kita berusaha lakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya untuk kita semua. Amin. Saya dikasih Tuhan, apapun itu ujian hidup, tetaplah kita mengandalkan Tuhan. Kita mau dihajar seperti seorang pasukan paskibraka tadi, ditendang di dalam, tetap katakan siap, tetap katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Karena pikiran Tuhan adalah untuk jangka panjang, bukan hanya kesenangan hari ini, tetapi masa depan saudara dijamin ketika saudara mengandalkan Tuhan. Nah, ya seperti pohon anggur akan berbuah anggur, ya pohon durian pasti rantingnya menghasilkan buah durian. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita yang melekat kepada Kristus, maka kita akan berbuah, yaitu karakter Kristus. Amin. Nah, kalau kita sudah berbuah, siapa yang menikmati? Orang lain. Jadi dimanapun kita berada, buah kita akan dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Ada Kristus di dalam kehidupan kita. Ada Kristus di dalam mulut kita. Ada Kristus dalam tindakan kita. Ada Kristus di dalam keputusan kita. Karena kita melekat kepada Kristus. Amin. Jadi jangan hanya berkarakter Kristus saat ada di dalam gereja. Tuhan tidak sama dengan AC. Kita di ruangan ini ada AC ya, enak ya. Setelah ibadah selesai saudara pulang, AC-nya hilang, berganti panas, ya. Tapi Tuhan jangan dijadikan sama dengan AC. Saudara hanya berkarakter Kristus ketika di dalam gereja. Ketika keluar dari gereja kembali ke laptop. Tetapi dimanapun buah-buah kita menjadi tetap. Dimanapun kita berada, kita akan tetap berkarakter Kristus. Dan karakter itu, buah itu akan dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, ketika kita berkarakter Kristus, kita mengambil bagian untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Di mana? Dimanapun kita berada, di tengah majikan, di pasar, di dalam pergaulan. Ketika karakter Kristus ada di dalam kehidupan kita, kita nggak usah baca Alkitab di depan mereka. Mereka akan tahu, oh ini loh anaknya Kristus. Mulai hari ini, apa yang menjadi hidup kita tidak dikenal sebagai anak Kristus? Ayo kita koreksi. Ya, mungkin perkataan kita, mungkin pikiran kita, mungkin perbuatan kita yang tidak menempel pada tubuh Kristus. Ayo kita bersihkan, menjadi pribadi yang berkarakter Kristus. Ya, menjadikan semua bangsa muridku dengan cara apa? Membaca ada suratan Kristus di dalam kehidupan kita. Di tengah majikan, di tengah pergaulan, di tengah keluarga, ya ada perubahan. Sejak dia mengikut Kristus, dia begitu luar biasa. Kenapa? Karena saudara dan saya sudah dipilih dan ditetapkan menjadi milik Kristus yang luar biasa. Nah, saudara kasih Tuhan, hari ini, ya, hari ini saatnya kita mengambil keputusan. Hari ini adalah kesempatan. Hari ini tidak terulang lagi. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan hari esok. Kalau Tuhan sudah memilih saudara untuk mengambil keputusan hari ini, ayo kita hidup dalam pilihan Tuhan, hidup di dalam karakternya Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, di dalam ayat yang Yohanes 15:16 ayat terakhir dikatakan, supaya apa yang kamu minta dalam namaku diberikannya kepadamu. Apa yang berat saat ini kita lakukan? Mengampuni berat? Minta.
minta kepada Tuhan. Mengasihi berat, minta kepada Tuhan. Melakukan karakter Kristus begitu berat, kita tidak mampu, minta kepada Tuhan. Ya, karena apa? Apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Apa yang saudara anggap hari ini tidak bisa saudara lakukan? Minta kepada Tuhan. Bukan saudara yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih saudara dan saya. Amin. Tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Ayo kita berbuah. Ayo kita siap untuk dibentuk. Ayo kita siap untuk dihajar supaya kita menjadi berbuah, buah kita manis dan kita bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Puji nama Tuhan. Hari ini Pentakosta ketiga, Roh Kudus dicurahkan dengan dahsyat. Jangan katakan aku tidak mampu. Jangan katakan aku tidak bisa. Karena kuasa Roh Kudus yang akan mempermampukan saudara dan saya mengambil satu sikap untuk menjadi pribadi yang dipilih oleh Tuhan. Jangan merusak, ya, jangan merusak rancangan Tuhan atas hidup kita. Amin. Kita kembali kepada Tuhan. Ya, kita naikkan ucapan syukur kita pada Tuhan. Kita mau meminta kepada Tuhan akan mempermampukan kita hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Di nama Tuhan, saya minta singar.